Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Pagi yang sangat cerah hari ini ya. Matahari di ufuk timur ya. Masih malu-malu mau naik. Oke, masih di ini rumah kecil idaman. Tempat paling nyaman di dunia ini. Oke, saya doakan, kami semua mendoakan ya. Kita semua ya saling mendoakan. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat, diberikan kemudahan dalam segala hal, harapan dan pencapaian. Oke, pagi ini sebenarnya saya sangat menunggu ya untuk sharing masang behel belakang ini ya. Aduh, please ignore that. Cuman yang datang itu baru satu sisi yang sebelah kanan, dan ternyata kode yang saya request itu tidak sesuai dengan yang datang. Akhirnya yang datang warna glossy dan akhirnya saya harus melakukan painting, pengecatan. Nah, ini sudah dicat warna doff seperti ini. Dan please ignore that, sekali lagi mohon maaf ya. Ini sudah ada 5 hari lah saya keringin sambil nunggu pasangannya. Ya mudah-mudahan catnya itu semakin keras ya. Jadi ketika dipasang nanti sudah siap. Ya ini punya MT25 lama. Saya harus melakukan painting seperti biasa. Saya amplas dulu, kemudian cat dasar, dan baru cat utamanya yang warna hitam glossy. Dan untuk finishing saya kasih warna flat atau doff transparan ya. Ini udah jadi, nanti tinggal pasang aja. Nah itu tadi untuk yang bodi belakang sebelah kanan saja. Ini juga lagi pengeringan. Ini behelnya saya beli warna silver. Saya beli second, syukurlah saya dapat murah daripada saya beli baru. Kalau nggak salah saya kalkulasiin harganya bisa sampai 700 ribuan. Nah saya udah dapat satu set dengan karetnya, dengan baut yang masih terpasang itu dengan harga separuhnya ya, sekitar 350 ribuan. Nah ini juga sudah berhari-hari dengan pengecatan yang sesuai prosedur ya yang sudah saya jalankan, dan kebetulan dan memang hasilnya tuh awet. Memang kita harus memaksimalkan pemanasan ya. Jadi kayak barang-barang yang saya cat ini, selain cara pengecatannya, pengeringannya juga harus maksimal. Dan ada di video saya yang lalu ada yang sempat nanya ketika melakukan pengecatan sebaiknya bagaimana. Lakukan pada saat sedang ada terik matahari, kecuali teman-teman punya mesin oven sendiri. Oh ya, kalau teman-teman lihat di sini agak ada yang menarik. Jadi ini sebenarnya pedok ya, pedok saya yang dulu, karena istri saya lagi ngeluarin mobil nggak ngeliat-niat. Salah saya juga sih naruh pedok di depan mobil, akhirnya dikelindes, dia bengkok dan agak susah benerinnya ya. Saya kasihan tukang lasnya aja. Ini saya boring seperti ini, lumayan jadi pegangan kalau kita mau ngecat ya. Dan terpaksa saya beli pedok baru yang dulu pernah saya review juga. Tapi ini saya harus melakukan beberapa modif ya. Nah, bagian yang rata ini kan sebenarnya untuk pengereman di bidang ratanya ya. Kebetulan lantai saya itu agak turun licin gitu ya. Kalau lantai paving seperti ini bantu untuk pengereman. Nah karena di sini bidangnya lancip kemarin, jadi garis mendatar ini dapatnya cuma sedikit. Akhirnya saya bawa ke tukang las untuk potong ya, supaya bidang garis datar ini lebih panjang, sehingga bisa melakukan pengereman lebih pakem ya. Motor nggak gampang melorot sendiri. Kemudian nih teman-teman, kalau lihat saya punya stang R6 yang kemarin sebenarnya saya baru pasang, dan ini udah saya lepas lagi karena stang yang saya pakai dulu harus dipainting ulang, dan hasilnya seperti ini. Jadi saya sengaja muter-muter di Solo dan nyari bengkel yang bisa bantu menyelesaikan kerjaan saya gitu ya. Dan sekalian saya pengen ngetes ya hasil pengecatannya seperti apa. Nah ini yang stang Rizoma kemarin, pasangannya ini risernya. Sekarang udah di paint warna hitam doff ya, flat ya. Hasilnya bagus, pengecatannya nggak kelihatan tebel. Duh, ada harimau.
dan oke lah, halus gitu ya. Ya, bagi saya ini stang yang mungkin saya akan pakai agak lama ya, karena secara handling dia fat bar lebih mantap, dan nggak terlalu nunduk lah di punggung ya teman-teman. Oke, ini masih ada kaitannya dengan pengecatan. Nah, kemarin saya sebenarnya pengen punya footstep belakang warna hitam. Nah, ini saya nyari-nyari di marketplace, saya nemu yang punya Nuvo, warnanya sudah hitam, cuman ternyata nggak PNP, jadi saya harus melakukan modifikasi sedikit. Ini adalah engselnya ya, sebelumnya harusnya ada di sini, saya kumpulin. Jadi ini adalah engselnya, saya balik ke motor. Ya, oke, seperti ini. Jadi ini masuk ke engsel, dan di bawah sini, oke, di sini ini harusnya ada per sama, kalau Jawanya gotri, gotri ya. Nah, dia tuh lubangnya beda. Ternyata bawaannya di sini, sementara MT25 di sebelah bawahnya, sisi yang berlawanan. Akhirnya harus saya bor ulang, dan ini juga kurang gede. Akhirnya saya gedein lubangnya, dan berhasil kepasang ya, meskipun saya harus mengurangi sisi atasnya seperti di sini ya, sekitar hampir 5 mili ya yang saya kurangi di sini. Tapi jadi hitam, jadi keren ya. Dan ini tadi kalau kita lihat memang untuk produk footstep, karena dia sering kena gerus kaki dan sepatu, ya pengecatannya agak tebal. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan pengecatan di awal, cuman akhirnya hasilnya kalah, dan akhirnya saya harus mengulangi melakukan pengecatan dengan lapisan yang lebih tebal, dan hasilnya seperti ini. Jadi geriginya itu lebih nggak tajam ya, jadi tumpul gitu ya. Kita bandingin lah sebentar. Nah, ini adalah pengecatan cuman beberapa lapis ya. Jadi saya pakai cat dasar yang buat aluminium rim ya, jadi khusus untuk bahan aluminium. Kalau kita pegang gitu lengket-lengket gitu ya, kayak lem. Kemudian baru saya timpa warna warna aslinya yang hitam itu sekitar 3 lapis. Kemudian clearnya juga sekitar 3 lapis. Lapisan yang pertama tipis-tipis. Nah, kalau ini saya rada membabi buta. Teman-teman bisa bandingkan ya, geriginya itu udah mulai nggak kelihatan alias tumpul di sini. Cuman saya ngejar jaminan bahwa ini akan lebih awet ya ketika kena gesekan kaki, alas kaki ya di sini. Baik, ini akan saya coba pasang. Nah, saya sengaja pakai oli ya, biar nanti nggak terlalu ada gesekan di sini, sehingga nggak ngegores cat terlalu ekstrim. Oke, saya pasang dulu teman-teman. Oke, selesai. Ya, ini saya kasih oli tadi ya supaya ngurangin gesekan, dan kita lihat hasilnya. Lebih keren ya kalau warnanya hitam. Mantap. Oh ya, akhir-akhir ini ada pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan ya tentang spion ini. Rizoma Elishe bentuknya aja ya, cuman secara brand ini label aja. Ini bukan barang original. Ini dipakai gimana, enak tidak gitu, dan bergetar tidak ya. Ini kacanya warnanya biru, cukup luas. Ini adalah salah satu aksesoris recommended ya dari saya, karena kita punya viewing angle yang cukup luas di sini. Kemudian apakah kacanya getar? Tidak. Ini saya pakai sudah lama ya. Motor ini aja udah jalan hampir 6 bulan ya. Ini saya pakai di MT25 saya yang lama, dan tidak pernah ada isu getar ya. Saya pakai touring kemanapun. Ini saya beli dulu sekitar 500 ribuan, dan sekarang harganya lebih bervariatif ya. Recommended. Kemudian ada isu yang mungkin saya akan bahas sedikit juga, terkait dengan handling. Pernah nggak teman-teman kadang-kadang lihat stang sama body itu nggak lurus gitu ya, jadi
bodinya itu agak miring sedikit gitu ya. Kalau yang based on pengalaman saya, apa ya, yang saya temui ya, itu adalah karena baut bodi di sini ya. Nah, kalau misalnya baut bodi ini masih standar gitu ya, tidak ada aksesoris seperti ini, kemudian engine crash bar, seharusnya dia itu lurus ya, antara tangki dengan stang itu satu garis gitu, inline gitu. Cuman belakangan ini ataupun di MT25 saya yang lama, saya melakukan penggantian ini, kemudian otomatis bautnya saya ganti juga. Jadi ini kurang panjang sebenarnya. Jadi di dalam sini tuh ada drat, kelihatan nggak ya di sana ya? Jadi di sini tuh ada drat ya, yang sampai ke ujung sini. Nah ternyata si baut ini itu cuman ada 4 ulir lah yang masuk ke dratnya si engine. Nah itu yang bikin engine itu nggak center antara kanan dan kiri, karena daya tarik baut yang cuman masuk beberapa mili tadi itu kurang kuat. Nah dari sini saya coba nyari ya, karena ini harus baut baja, karena kalau baut baja itu dia pertama kuat, yang kedua nggak gampang slack. Sebenarnya lebih keren baut stainless ya, cuman informasi dari teman saya, terima kasih Mas Am, dia itu gampang slack kecuali kita pasang anti slacknya. Karena ini mountingnya ke engine, makanya saya pilih baut yang paling kuat, yaitu baja. Dan ini luar biasa susah ya, kita kalau nyari baut baja yang 10 mili dengan drat halus ya, pitch 1,25 itu susah. Paling kita dapat di ukuran mentok 6 cm lah gitu ya. Sementara saya butuh, kemarin saya ukur sekitar 10,5 cm. Dan ini sedang saya pesankan di tukang bubut supaya dibikinkan. Jadi kanan kiri ulirnya lebih banyak yang masuk, engine-nya semakin kuat dan aman gitu ya. Nah kalau ini sudah proper, gimana cara ngetesnya? Yang penting motor belum pernah crash ya. Kalaupun crash, semoga nggak ngimpact ke frame. Coba kita sesekali lepas stang gitu ya. Cuman pastikan ya kondisi di depan aman. Kalau motor berjalan lurus, tidak limbung ke kirian ataupun ke kanan, berarti engine mounting ini sudah proper terpasang gitu. Oh ya, kemarin saya dapat japrian dari Mas Krisna. Terima kasih Mas Krisna. Beliau adalah salah satu inspirator saya untuk mengganti upside down di MT25 saya yang lama. Jadi kemarin beliau menginformasikan ada konfigurasi stang yang lumayan mantap ya, nyaman gitu ya, dengan menggunakan bar back ya, istilahnya. Yang dimaksud beliau mungkin racer stang, cuman dia agak mundur ke belakang, tapi masih menggunakan stang standarnya. Beliau bilang sudah cukup nyaman kok seperti itu, dan saya penasaran dan mungkin kedepannya saya pengen coba ya dengan menggunakan stang fat bar. Semoga Mas Krisna bisa komen ya di video ini nanti reviewnya. Oh ya, saya lupa ada yang kurang. Jadi waktu itu Mas Krisna bilang dia melakukan barback ke riser pemasangan, cuman beliau juga beli riser bawahnya Yamaha MT25 yang baru. Jadi ini risernya diganti dengan yang baru, kemudian dia pasang barback riser. Saya pikir ya pasti jauh lebih aman ya dengan MT25 old dipakai dengan dudukan bawah yang baru plus barback riser. Penasaran memang saya. Next terkait dengan knalpot, ada juga yang nanya nih, Mas ini ganti pipa ya gitu ya. Mungkin yang ditanya itu ya, saya kurang tahu. Saya bilang kalau pakai Akrapovic slip on series ini yang buat MT dan R25, tidak Mas. Ini plug and play. Jadi di sini ya dia terminasinya. Jadi MT25 yang lama itu sebenarnya MT25 yang lama dan baru, knalpotnya itu modelnya juga slip on. Jadi kita tinggal lepas bautnya, kemudian kita pasang langsung aja Akrapovic slip onnya. Ya sudah, tinggal pakai, tidak perlu modifikasi pipa-pipa ini lagi. Katalisator ini adalah andalan saya supaya motor nggak terlalu kenceng suaranya, dan kita bisa punya inilah justifikasi ya ketika kita terkena operasi gitu ya. Ya memang ini
ini suaranya nggak kenceng gitu ya, karena kita masih pakai katalisator di sini. Dia meredam bunyi karena memang salah satu fitur unggulnya Strip-on Series 2 itu. Dan yang kedua, kita punya katalisator yang kita masih mendukung program pemerintah untuk pengamanan emisi gas buang. Oke, itu aja barangkali obrolan pagi ini. Pagi ini rencana saya pengen bersihin rantai, lama nggak dipakai, sama ngelurusin ini nih headlight. Nah, untungnya bracketnya ini custom ya, kita bisa atur dengan sangat mudah. Sambil ngelap-ngelap sedikit water spot yang bandel untuk hilang. Oke, barangkali itu aja, sedikit ngobrol santai pagi ini. Semoga ada manfaatnya dan kita lanjutkan di diskusi komen. Selamat pagi dan terima kasih banyak.